2 Korintus 8 ayat pertama hingga ayat yang kelima kita membaca secara bergantian. Saya membaca ayat yang pertama, nanti Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua. Kita pelan-pelan saja membacanya ya. Oke, 1, 2, 3 saya mulai ayat yang pertama. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan. Ayat kelima kita baca bersama-sama. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah. Kemudian oleh kehendak Allah juga kepada kami. Berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Saudara, coba ya saudara boleh jawab dalam hati saja. Dalam hati saja. Kira-kira ya, menurut saudara, mengapa saudara mau bantu seseorang? Ya, mengapa saudara mau membantu seseorang? Simpen dulu jawabannya ya. Simpen dulu jawabannya. Oke. Ya. Kedua, mengapa saudara tidak mau membantu orang itu? Kalau yang pertama, kenapa saudara mau bantu? Yang kedua, kenapa saudara nggak mau bantu orang itu? Simpen dulu jawabannya. Simpen ya. Saudara, kalau saya boleh mengumpulkan rata-rata jawaban saudara begitu ya. Kalau saya boleh kumpulkan, maka saudara akan menjawab, saya mau membantu dia karena kasihan. Setuju? Kasihan Pak, lihat orang itu. Dan yang kedua, kalau saya boleh menyimpulkan mungkin saudara akan mengatakan gini, saya nggak mau bantu orang itu karena orang itu menjengkelkan. Setuju? Saudara-saudara, munculnya rasa kasihan kepada seseorang itu karena kondisi kita itu jauh lebih baik dari orang itu. Atau kondisi saya lebih mapan dari orang itu. Atau kondisi saya yang memang kelebihan, saya kelimpahan. Jadi ya kalau saya mau bantu orang ya saya ada banyak. Saudara-saudara, kita kasihan karena memang kondisi orang yang kita bantu itu memang kondisinya mungkin sangat buruk. Orang yang kita bantu itu mungkin kondisinya juga adalah seseorang yang memang tidak berdaya. Sementara kondisi kita itu jauh lebih baik bila dibandingkan dengan orang itu. Saudara, seseorang sedang menceritakan kepada saya seperti ini. Bagaimana ya Pak ya? Saya itu sedang bantu seseorang. Ini bukan pertama kalinya loh Pak saya bantu Pak. Udah sering. Beberapa kali saya bantu orang itu. Namun masalahnya Pak, orang yang saya bantu itu kok semakin menggantungkan bantuan dari saya. Ngerti maksud saya? Menggantungkan bantuan dari saya. Dan kemarin itu saya jadi agak marah sedikit, agak emosi. Karena kok minta dibantu tapi maksa-maksa gitu loh Pak. Jadi aku agak emosi. Terus kalau saya bantu dia itu Pak, udah sering kali. Itu loh Pak, jengkelnya itu
dia itu loh nggak mau mengubah cara berpikirnya itu loh nggak mau dirubah. Padahal ada sesuatu yang biasanya dia lakukan, tapi nggak ngerti lah Pak. Pokoknya istilahnya saya ini sedang dimanfaatkan. Karena dia tahu saya itu orang yang nggak bisaan. Saya nggak bisaan. Saya tahu sih Pak, tapi saya nggak bisaan. Gimana ya Pak ya? Kalau saudara itu lagi tanya sama saudara, saudara mau jawab apa kira-kira? Kalau saudara dikeluh kesahi sama yang bersangkutan, saudara mau jawab apa? Saudara-saudara mungkin pengalaman ini saudara juga alami ya. Bahwa kebaikan yang kita lakukan itu seringkali juga membuat orang jadi ketergantungan gitu ya. Ketergantungan kepada kita. Nah saudara, secara umum saya boleh mengatakan bahwa ketika kita kasihan kepada seseorang dan memang orang itu sedang membutuhkan sebuah bantuan. Saudara, memang kita secara umum, secara natur sebagai manusia saudara-saudara ya. Saya boleh mengatakan bahwa saya akan menolong. Apapun saudara, saya juga akan menolong. Itu pun sesuai dengan sebuah kapasitas kemampuan yang saya miliki. Saudara-saudara, ketika kita menolong seseorang dan kemudian orang itu bisa bangkit dari keterpurukan dia. Ketika orang itu kemudian malah bisa menjadi berkat bagi orang lain. Maksudnya begini ya, ketika saya menolong seseorang, lalu kemudian orang itu bisa bangkit, lalu kemudian orang itu malah bisa menjadi berkat orang lain, malah menolong orang lain juga. Wah saudara, secara manusiawi saya mengatakan, secara manusiawi, secara jasmani pasti saya akan mengatakan, aduh puji Tuhan ya, bersyukur sekali. Tapi sekali lagi saudara, di dalam kenyataan hidup kita, di dalam realita, saya yakin saudara bahwa sometimes kadang-kadang itu ada orang yang benar-benar gantung itu kepada diri kita. Menggantungkan semua itu dan mengharapkan semua itu kita itu loh untuk take over, untuk membantu. Kalau pertanyaan itu saya lontarkan, apa yang harus saya lakukan? Nanti saudara boleh bergumul untuk hal itu. Saya pernah menceritakan kisah tentang anak-anak di Afrika, saudara. Tentang sekelompok anak yang sedang diamati gitu ya, diteliti. Lalu kemudian si peneliti ini mengatakan begini, saudara. Anak-anak, kalian berlarilah ke pohon yang di sana itu, ya kurang lebih hanya 100 meter begitu ya. Kalian larilah ke sana. Siapa di antara kalian yang sampai duluan, kalian adalah orang yang berhak memakan buah-buahan yang sudah saya taruh di keranjang sana. Sebebas-bebasnya. Siapa cepat, dia dapat. Saudara-saudara, antropolog ini kemudian menunggu dan anak-anak itu berbaris. Begitu dikasih aba-aba 1, 2, 3. Saudara, mereka malah bergandengan tangan dan kemudian lari bersama-sama. Dan kemudian mereka tiba bersama-sama. Dan kemudian mereka makan buah bersama-sama. Lalu mereka berkata, Obo Nato. Atau Ubu Nutu dalam bahasa Afrikanya. Yang berkata, mungkinkah seorang bahagia jika orang lain bersedih? Mungkinkah aku senang bisa menikmati buah-buahan ini sementara temanku ketinggalan dan dia enggak dapat makan buah-buahan? Saya mau menggambarkan kisah Obonoto ini saudara-saudara untuk menggambarkan tentang keberadaan jemaat-jemaat yang ada di wilayah Makedonia. Saya coba gambarkan melalui peta yang ada saudara, karena surat ini, perhatikan surat yang kita baca tadi ditujukan kepada orang-orang Korintus. Tetapi kita membaca di dalam pasal yang ke-8 ayat yang pertama, kalimat yang pertama itu adalah sebuah pujian yang ditujukan kepada orang-orang Makedonia. Satu pujian yang diberikan Paulus kepada orang-orang Makedonia. Wilayah Makedonia yang saya lingkari biru itu ada 3 gereja yang di sana itu ya, yaitu Filipi, kemudian jemaat Tesalonika dan juga jemaat Berea. Ada 3. Sementara Korintus itu dibawa ya saudara-saudara ya. Korintusnya dibawa sini saudara. Nah saudara-saudara, surat ini untuk orang Korintus, tetapi pujiannya diberikan kepada orang-orang Makedonia. Saudara-saudara, orang Makedonia
pada waktu itu sedang mendengar satu kabar bahwa saudara-saudara seiman mereka yang ada di Yerusalem sedang mendapati mereka sedang kelaparan. Mereka sedang kelaparan, saudara. Mereka sedang kekurangan. Sehingga saudara, dari beberapa gereja yang ada, ya karena ini sudah di Kisah Para Rasul ya, ingat ya, sudah banyak jemaat-jemaat yang dilakukan penginjilan oleh Rasul Paulus. Maka beberapa gereja-gereja itu mendukung, memberikan bantuan kepada saudara-saudara yang ada di Yerusalem. Dan tidak terkecuali saudara-saudara yang ada di wilayah Makedonia ini, disebut Makedonia, ada 3 tempat itu saudara ya. Sementara kondisi orang-orang Makedonia tidak jauh lebih baik dari orang-orang di Yerusalem. Sekali lagi, kondisi jemaat di Makedonia tidak lebih baik dari orang-orang di Yerusalem. Mereka juga adalah orang-orang yang miskin. Mereka juga adalah orang-orang yang kekurangan. Karena apa? Pada waktu itu sedang terjadi ekspansi penjajahan dari bangsa Romawi. Mereka dulunya dipimpin oleh yang namanya Alexander Agung, yaitu Alexander III dari Makedonia. Mereka mapan. Tapi pada waktu Alexander Agung dikalahkan, lalu kemudian diganti, dijajah oleh pemerintahan Romawi, mereka jadi miskin karena beberapa aset mereka, kekayaan mereka dirampas. Tanah-tanah mereka dikuasai oleh tuan-tuan tanah. Sehingga saudara, mereka sangat kekurangan. Belum lagi terjadi yang namanya diskriminasi terhadap yang namanya orang Kristen pada waktu itu. Itu sudah terjadi, saudara. Jadi orang-orang Kristen yang ada di wilayah Makedonia, saudara-saudara, itu dikucilkan. Bahkan untuk perdagangan bisnis yang mereka lakukan, mereka tertutup, saudara, ditutup. Itu yang terjadi. Kondisinya pada waktu itu. Tetapi yang mengejutkan adalah ketika mereka dalam keadaan seperti itu, jemaat di Makedonia ini, mereka kemudian saudara berseru kepada Paulus, kami juga mau membantu saudara-saudara kami yang ada di Yerusalem. Maka Paulus mengatakan bahwa, wow, kalian kan dalam keadaan kekurangan. Bukankah kalian dalam penderitaan? Bukankah kalian juga sangat miskin? Tetapi aku menghargai, aku tidak minta loh kalau bisa untuk kalian saja. Tapi mereka memaksa, mereka mengumpulkan. Keinginan mereka itu adalah saudara-saudara bersama-sama untuk membantu saudara seiman mereka yang ada di Yerusalem. Meskipun mereka tidak mempunyai banyak untuk diberikan, namun mereka memiliki kerinduan, hati yang tulus untuk yang namanya memberi. Dan mereka mengatakan ini adalah hak istimewa bagi kami ketika kami boleh berbagi. Saudara, konsepnya begitu tuh. Jadi bukan karena belas kasihan, bukan aduh kasihan ya teman-teman kita ya kelaparan. No. Bukan itu konsepnya. Tapi mereka mengatakan bahwa sungguh ini sebuah hak istimewa yang diberikan kepada kami, kesempatan yang istimewa yang diberikan kepada kami untuk menolong saudara-saudara kami yang dalam kekurangan. Kami ikhlas, kami tulus, kami mau berbagi kasih sekalipun juga kami dalam keadaan kekurangan. Bahkan kemudian Paulus menuliskan saudara-saudara, mereka memberikan melebihi dari kemampuan mereka. Artinya begini saudara, mereka kemudian mengumpulkan bukan kemudian bantuan ini orang-orang di Makedonia ini lebih banyak dari gereja lain. Bukan itu maksudnya. Secara nominal yang mereka kumpulkan ya sedikit. Tetapi Paulus mengatakan mereka memberikan itu lebih banyak. Saudara mungkin ingat ketika Tuhan Yesus berada di bait Allah. Ketika ada seorang janda miskin lalu kemudian dia memberikan persembahan hanya 2 peser uang logam. Sementara yang lainnya banyak saudara. Jadi kalau dimasukin uang itu, kalau orang kaya ya misalnya satu gini ya, nyaring gitu ya. Tapi kalau 2 peser artinya bunyinya cuma kelenting, kelenting. Sudah tahu siapa yang kasih itu saudara. Tetapi Tuhan Yesus kemudian mengatakan dan memuji bahwa janda miskin ini memberi jauh lebih banyak daripada orang itu. Kenapa? Karena dia memberi bukan karena kelebihan, justru karena dia kekurangan dan seluruhnya diberikan. Itu pujian Tuhan. Bukan nominalnya. Kita juga melihat satu kisah ketika Sakius mengundang Yesus.
Dan Yesus hadir di rumah Zakius. Dan kemudian Zakius berkata, Tuhan, terima kasih engkau datang ya. Hari ini separuh dari hartaku aku berikan kepada orang-orang miskin. Dan jika ada orang yang aku rugikan, aku peras pada waktu itu, hari ini aku kembalikan 4 kali lipat. Lalu Tuhan Yesus mengatakan, ini orang nih. Ini hatinya memang adalah hatinya untuk Allah. Saudara, surat ini ditujukan kepada orang Korintus. Orang Korintus adalah kaya karunia, kaya kemurahan. Artinya banyak yang takjir lah. Orang Korintus ini saudara-saudara tentu saja kota mereka adalah pusat perdagangan pada waktu itu. Dan pusat bisnis terbesar pada waktu itu. Pada zaman itu saudara, sekalipun mereka berada di bawah pemerintahan Romawi, tetapi memang saudara dihidupkan kembali, pelabuhan-pelabuhan dihidupkan kembali. Sehingga gerak nafas ekonomi yang ada di Korintus itu jauh lebih baik saudara ketimbang daerah lain. Karena daerah lain saudara jauh, sehingga kontrol dari pemerintah, ya mereka yang jadi tuan tanah ya akan menjadi tuan tanah. Begitu ya saudara. Tetapi kalau kita memperhatikan di sini yang menarik adalah, kenapa Paulus kemudian memuji orang-orang di Makedonia? Sementara orang Korintus adalah orang yang penuh karunia, rohaninya bagus, talentanya bagus, banyak mengetahui tentang pengetahuan-pengetahuan yang canggih, ekonomi mereka mapan. Lalu Paulus mengatakan, aku memuji apa yang dilakukan oleh Makedonia. Mungkin orang Korintus mengatakan, kami memberi lebih banyak Pak. Pak Paulus, kami memberikan banyak nih. Kok kamu malah memuji orang Makedonia? Saudara tahu kenapa Rasul Paulus kemudian memuji orang-orang Makedonia? Karena orang-orang Makedonia memberikan di tengah dia kekurangan. Dan memberikan dengan segenap hati. Saudara-saudara, kalau saudara membaca di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-9. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Kamu kaya dalam iman. Kamu kaya dalam perkataan. Dalam pengetahuan. Dalam kesungguhan untuk membantu. Loh, mereka yang mau membantu loh saudara. Bukan berarti mereka orang yang pelit. Tidak. Mereka orang yang mau membantu. Dan dalam kasihmu terhadap kami. Mendukung pelayanan Paulus. Demikian juga hendaknya kamu kaya di dalam pelayanan ini. Aku mengatakan hal ini bukan sebagai satu perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kamu. Oke, stop dulu sampai 8. Aku mau menguji keikhlasan kamu. Jadi saya mulai berpikir, dia kasih banyak, tapi tidak ikhlas. Intinya di situ. Yuk kasih sumbangan banyak, tapi hatimu tidak pernah ikhlas. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh kamu, Yesus yang kaya itu menjadi miskin sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Teguran yang makdek buat orang Korintus. Mau pelayanan kasih, tapi hatinya tidak pernah punya kasih. Saudara, dalam sebuah pelayanan diakonia, sebuah gereja, rata-rata yang ikut berbagian di dalam pelayanan diakonia adalah mereka yang rata-rata berkecukupan. Namun saudara, yang mengejutkan adalah ada seorang yang ternyata dia memberi lebih dari yang lain. Dan orang itu bukanlah orang yang berkelebihan secara materi. Memang dibandingkan dengan donatur lain, ia adalah orang yang kurang mampu ya secara finansial. Tetapi saudara, ketika saya melihat orang ini memberikan lebih dari kemampuannya. Saudara, saya melihat hal itu. Dan saya hanya bisa mengatakan harusnya dia yang harus dibantu. Tapi dia bisa memberikan lebih banyak. Dan tidak pernah ada di dalam pikiran saya bahwa orang ini akan terlibat di dalam pelayanan sosial, pelayanan diakonia. Saudara-saudara, apa sih yang mendorong
jemaat Makedonia melakukan hal ini? Apakah karena mereka melakukan ini hanya sekedar kasihan kepada orang-orang di Yerusalem? Atau karena ada tuntutan atau permintaan dari Rasul Paulus agar mereka membantu sehingga membuat mereka jadi sungkan sama Rasul Paulus? Jadi kalau Paulus kan dicintai nih, ada relasi ya sekali lagi. Jemaat di Makedonia dengan Rasul Paulus ini dekat sekali karena memang penginjilannya sangat dekat. Awalnya memang mereka punya kedekatan, kelekatan gitu ya. Nah, apakah karena sungkan ketika Paulus ngomong tuh teman-teman di Yerusalem lagi kelaparan, bantu dong. Lalu kemudian, oh iya ya Paulus yang ngomong ya, sungkan aku, yuk kita ikut yuk. Atau mungkin karena gereja lain sudah bantu loh ya, yuk kita ikut yuk. Jaim dong, masa gereja kita Makedonia ndak bantu. Saudara, nggak sedikit kita melakukan sesuatu karena sungkan. Ada orang yang mengatakan, kalau Pak Pendeta yang ngomong pasti mau semuanya. Mau saudara, tapi nggak ikhlas. Mau saudara, tapi sesungguhnya saudara juga gerundel dalam hati, betul? Saudara-saudara itu kenyataan. Tapi kasus Makedonia bukan karena ditarik oleh Paulus, bukan karena diminta oleh Paulus, bukan karena ikut-ikutan, bukan. Sewaktu saya masih suka belusukan dalam pelayanan misi ya saudara. Saya melihat bagaimana Tuhan itu mempersiapkan orang-orang yang mendukung pelayanan yang sedang saya lakukan. Saya itu nggak pernah minta-minta saudara. Saudara boleh klaim kalau saya pernah meminta sesuatu pada saudara. Nggak apa-apa, saudara kemarin Pak pernah minta kemanaku. Saya nggak pernah minta. Apapun, selama saya masih ada saya nggak akan pernah minta. Bukan sombong, tapi saya belajar untuk melihat dan mencukupkan apa yang Tuhan kasih. Ketika saya pelayanan belusukan misi, saudara, ada sesuatu yang harus dikerjakan di sana. Tapi saya nggak punya uang. Uang saya nggak cukup. Kalau saya mengajukan misi, tentu ada proposal dan tentu itu lewat rapat. Dan rapat nggak bisa strategis langsung del selesai. Bisa 1 bulan berikutnya. Padahal itu urgent untuk dilakukan. Karena saya belusukan. Saudara saya nggak pernah cerita-cerita ke gereja juga. Oh butuh ini ya, siapa yang mau terlibat? Banyak mungkin yang akan terlibat. Lah Bapak nggak ngomong sih. Jadi kami nggak tahu. Saudara-saudara, that's okay. Belum tentu juga ketika saya ngomong Anda juga mau terlibat dan juga belum tentu juga saudara. Anda akan memberikan dengan sukacita. Tapi saya hanya bisa berdoa, Tuhan ini satu tempat ini butuh alat ini. Dan ini sangat urgent untuk seluruh masyarakat. Saya nggak tahu, saya nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa. Saya hanya punya Engkau Tuhan. Saya akan sisihkan uang saya untuk saya bisa mengerjakan apa yang bisa saya lakukan terlebih dahulu. Suatu kali tiba-tiba ada seseorang yang baru pertama kali saya kenal dan dia mengatakan, Pak, saya kok digerakkan oleh Tuhan untuk memberikan ini kepada Bapak. Dan ini dipakai untuk pekerjaan Tuhan. Saya mengatakan Anda siapa? Ya ini titipan dari Tuhan Pak gitu ya. Saudara saya hanya bisa mengatakan terima kasih dan saya buka. Saudara tahu jumlah uangnya? Persis seperti harga yang saya sedang butuhkan untuk beli alat itu. Persis. Nggak susuk, nggak kurang. Saya nggak tahu itu siapa yang ngerjain. Tapi saya meyakini itu adalah di dalam Tuhan. Artinya kalau Tuhan sesungguhnya ketika membuka pintu untuk sebuah pekerjaannya, tak seorang pun akan mampu menutupnya. Mau sistem apapun saudara nggak akan mampu ketika pekerjaan Tuhan akan dinyatakan. Ketika kita yang nggak mau bergerak, Tuhan akan kirim orang lain untuk bergerak. Ketika kita melakukan sesuatu, ketika engkau mengatakan aduh ini lagi, bantuan ini lagi. Saudara ketika engkau mengatakan gue nggak mau terlibat, Tuhan nggak ambil pusing. Karena Tuhan bisa menggerakkan orang lain untuk juga bergerak dan bertindak. Saudara, ketika seseorang mengatakan, wah untuk membuka pelayanan seperti ini butuh biaya yang besar. Untuk melakukan seperti ini harus membutuhkan ini dan ini terlebih dahulu. Disiapkan ini semuanya dulu. Baru kemudian pelayanan efektif.
Kalau hati saya akan mengatakan enggak begitu kalau menurut saya. Kalau Tuhan menghendaki untuk kita bekerja di dalam satu tempat, Tuhan pasti bukain semuanya. Tuhan akan siapin semuanya dengan hikmat Tuhan. Ini bukan kenekatan, tapi Tuhan akan mempersiapkan. Pertama yang kemarin kita ngomong, hati damai itu. Orang yang memang Tuhan persiapkan untuk mengerjakan pelayanan itu, saudara. Tuhan akan atur semuanya. Biaya, semua orang akan terbentur biaya. Jujur, kita nggak akan bisa memungkiri bahwa semua membutuhkan biaya. Tetapi saya mengatakan kalau Tuhan sudah bekerja, tak seorang pun akan sanggup untuk menutupnya. Saudara, ketika orang-orang Makedonia memberikan di tengah kekurangan mereka, ayat yang pertama selalu mengatakan dengan tepat, karena kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepada jemaat di Makedonia. Kasih karunia Allah itulah yang menjadi dasar bagi mereka untuk menyatakan kasih Allah. Bukan karena kasihan, bukan karena jaim, bukan karena malu dan sungkan kepada Rasul Paulus. Tetapi hati mereka memandang Allah yang penuh kasih karunia itu. Dan kemudian mereka mengatakan, Tuhan, Engkau sudah memberikan kasih karunia kepadaku. Sekarang aku mau memberikan kasih karunia yang Engkau berikan itu, aku bagikan kepada orang lain. Tuhan, aku gak banyak, tetapi hatiku ikhlas, hatiku tulus. Aku mau kasih Tuhan. Sekalipun mereka dalam kekurangan, tapi kita melihat bagaimana Tuhan berkarya. Saudara-saudara, kemurahan hati dari seorang Kristen yang sejati itu sesungguhnya nggak bisa diukur dengan berapa banyak yang harus diberikan. Jadi kalau ukurannya yang paling banyak itu paling rohani, saudara, waduh, jadi repot ya. Jadi yang paling banyak kasihnya, wah itu paling rohani, top deh, top markotop begitu ya saudara. Enggak begitu kan saudara. Tuhan enggak pernah menghitung dalam arti jumlah materinya yang banyak itu. Tapi Tuhan menghitung kelimpahan hati nurani kita yang sesungguhnya digerakkan oleh anugerah Allah. Sehingga saudara-saudara ketika kita mau memberi, sesungguhnya harus bukan saja didasari oleh kemurahan Allah, tetapi juga didasari yang namanya penyerahan diri kita. Dengan menyerahkan diri kita kepada Tuhan, saudara, seperti Rasul Paulus mengatakan dalam Roma 12 ayat 1. Demi kemurahan Allah aku menasihatkan kepada kamu untuk mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang sempurna. Bahkan kemudian Paulus menuliskan mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan di dalam ayat yang berikutnya, di dalam pasal 8 ini. Pemberian mereka dipandang luar biasa karena pertama-tama mereka memberikan diri mereka kepada Tuhan. Penyerahan hidup mereka kepada Tuhan sebagai persembahan hidup. Dan saudara, jika kita memang benar-benar memberikan diri kita kepada Tuhan, maka pemberian materi itu akan mengikuti. Sekali lagi, kalau kita memang sudah cinta Tuhan, bagi saya ketika kita memberi juga itu akan menyertai. Beberapa waktu yang lalu kita pernah, siapa saya lupa yang berbicara tentang masalah persembahan kita, perpuluhan dan lain sebagainya. Apakah memang dipatok seperti itu? Bagi saya, konsep saya adalah ketika kita memberi bukan sebatas 1/10. Totality, karena itu miliknya Tuhan. Apa yang memang kita bisa berikan ya kita berikan. Tetapi sekali lagi bukan asal memberikan. Wise. Ada hikmat yang Tuhan boleh titipkan kepada kita untuk boleh memberikan sesuai dengan apa yang Tuhan boleh berikan kepada kita. Sekali lagi perlu wise, perlu hikmat. Saudara-saudara, pelayanan kasih harus dimulai dari anugerah. Sebab hanya dan oleh dan melalui anugerah itu kita dapat memahami arti kasih yang sebenarnya. Saudara, kasih dan kebaikan yang kita lakukan itu adalah karena didasari oleh kasih karunia itu sendiri. Jadi bukan karena saudara baik. Saudara, bukan karena aduh aku ndak bisahan ya Pak ya. Aku kok mudah terenyuh ya. Bukan. Bagi saya dan saudara sudah diberikan yang namanya DNA oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Saya dan saudara diberikan DNA untuk menyatakan dengan baik dan benar.
Saudara, keberanian kita untuk bertindak itu adalah karena kuasa Roh Kudus yang memimpin saya dan saudara untuk mengerjakan apa yang harus kita kerjakan. Sekalipun kondisi kita tidak memungkinkan. Sekali lagi, sekalipun kondisi kita tidak memungkinkan. Tetapi ketika itu adalah kepercayaan yang Tuhan boleh titipkan kepada kita, kerjakan. Karena Tuhan akan membantu kita. Karena Tuhan yang akan buka jalan. Saudara-saudara, jadi ketika kita menerima kasih karunia dari Tuhan, maka motif pemberian kita bukan lagi berasal dari diri kita sendiri. Karena saya kelebihan, karena saya lebih hebat, atau karena saya lebih mampu dari orang lain. Bukan, keadaan saya jauh lebih baik. Bukan. Tetapi motivasi yang benar didasarkan kepada kasih dan kemurahan Tuhan yang memenuhi hati kita. Seberapa besar kasih itu saudara memahami? Seberapa besar saudara melihat kebenaran Injil Kristus itu di dalam kehidupan saudara? Itulah yang akan memotivasi saudara untuk melakukannya. Sekali lagi saudara, ini bukan, ketika saya mengatakan bukan kemudian pelayanan kasih kita itu adalah pelayanan kasih yang membabi buta. Asal butuh dikeluarkan, dibantu semuanya. Saudara, tanpa sebuah hikmat itu juga akan menjadi sebuah kesia-siaan. Saudara-saudaraku, motivasi kita dalam memberi sekali lagi berdasarkan kasih. Berdasarkan kemurahan yang Allah berikan. Seperti yang tercatat di dalam ayat berikutnya, di dalam 2 Korintus 8 ayat yang ke-14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Ketika saya membantu seseorang, berharap bahwa orang itu juga akan bisa up. Saudara, kita juga kadang-kadang juga Tuhan pakai untuk juga boleh melengkapi orang lain. Tetapi di sisi lain juga Tuhan mengizinkan kita juga diperlengkapi oleh orang lain. Dan kita juga dibantu oleh orang lain. Tuhan itu terlalu baik. Dia tidak menuntut satu hal tapi kemudian melepaskan yang lain. Tidak. Selalu kalau kita melihat di dalam Alkitab, take and give, keseimbangan itu selalu terjadi. Bukan ini konsep semua sama rata, semua sama kaya, semua sama enak. Enggak, bukan itu. Tiap-tiap orang diberikan kepercayaan dan kapasitas masing-masing. Saya dan saudara memiliki tanggung jawab masing-masing. Ketidakberanian kita di dalam melakukan pelayanan kasih adalah ya mungkin saudara sedang bergumul dengan ekonomi kita, keuangan kita. Atau saudara mungkin tidak punya masalah dengan hal masalah ekonomi dan keuangan kita. Tapi kembali lagi ke pertanyaan yang awal saya mengatakan, lalu bagaimana jika perhatian atau pelayanan dan pemberian kasih kita itu disalahgunakan? Bagaimana jika pelayanan kasih yang saudara berikan, perhatian yang saudara berikan malah menjadikan orang itu ketergantungan kepada saudara? Apa yang harus saudara lakukan? Apa yang harus saudara kerjakan? Apakah saudara akan terus melakukan? Istilahnya saudara akan support terus sampai kapan? Sampai kapan? Saudara-saudaraku, ketika kita melihat indikasi-indikasi seorang kemudian mulai menggantungkan bukan lagi kepada Allah. Tidak lagi menggantungkan kepada sebuah survival untuk dia bertahan hidup. Untuk dia mengerjakan sesuatu yang dia bisa kerjakan. Bagi saya, pendapat saya adalah kita harus berpikir ulang. Kita harus meminta hikmat untuk bisa menolong orang bersangkutan. Meminta hikmat dari Tuhan, keberanian untuk membicarakan hal ini supaya konsepnya jadi benar. Membenahi konsep orang itu enggak gampang, saudara. Apalagi kalau orang itu sudah ketergantungan besar sama kita. Enggak gampang. Saudara, perlu hikmat Tuhan. Perlu doa. Supaya perkataan kita, supaya arahan kita benar-benar bisa menolong. Kita harus berani, saudara, untuk melakukan ini. Saya mungkin sebagian orang ya cincai, nggak apa-apa lah. Tapi bagi saya kalau cincai tapi kemudian jadi capcai, nggak karu-karuan saudara. Nggak wise, nggak bijak bagi saya.
Bukan kemudian kamu mengatakan, waduh pelit ya Pak ya. Bukan pelit. Bedain saudara. Ketika sesuatu sudah overload dalam arti sudah menjadi sebuah edik ketergantungan. Kita harus dengan hikmat Tuhan. Tapi saudara ketika kita memang dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan pelayanan kasih ini. Biarlah kita juga dipanggil oleh Tuhan dengan ketulusan dan kemurahan. Karena pada waktu saudara melakukan biarlah itu didasari oleh kasih karunia Tuhan. Oleh kemurahan Tuhan. Karena saudara sudah melihat kekayaan yang luar biasa dari Tuhan. Bahkan saudara sudah memberikan hati saudara, hidup saudara kepada Tuhan. Let's do it. Silahkan lakukan. Yang lalu saya mengatakan kepada saudara bahwa kehadiran kita di tempat ini, di gereja ini, ibadah tempat ini. Saudara boleh bersekutu, bertemu dengan teman-teman saya ini bukan sebuah kebetulan. Gak ada yang kebetulan. Saya percaya Tuhan sedang menitipkan sesuatu kepada saudara. Saudara panggilan gereja ada 3. Koinonia, diakonia, marturia. Ketika kita koinonia bersekutu bersama-sama dalam ibadah, persekutuan, sharing, PA. Berdoa bersama-sama. Ini saudara koinonia, kita bersekutu, kita ketemu dengan teman. Berkumpul bersama dengan teman, say hello, kemudian menanyakan, gimana kabarmu? Kita bisa mendoakan. Tapi juga di dalam pelayanan itu kita juga memperhatikan saudara-saudara kita melalui pelayanan diakonia. Jadi memang saudara kita dipanggil ketika kita bersekutu bersama-sama melihat, menjumpai, ada yang memang harus ditolong, ya harus ditolong bagi saya. Tapi sekali lagi saudara, hikmat Tuhan dan pertolongan Tuhan itu yang akan menjadi sebuah kebijakan kita. Bukan hanya koinonia, diakonia, tetapi juga kita menyaksikan kasih Tuhan. Karena ini pelayanan yang utuh 3 ini gak bisa dipisah-pisahin, gak bisa. Ini menjadi satu keutuhan yang dibutuhkan adalah bahwa keberanian bagi kita. Perilaku kita itu diarahkan, didasari oleh Alkitab. Kebenaran Injil. Sejauh mana Anda memahami Yesus Kristus, keselamatan, anugerah. Sejauh mana Anda memahami bagian-bagian itu, itulah yang akan mendorong saudara untuk melakukan sesuatu. Jadi artinya Tuhan sedang menitipkan sesuatu kepada saudara di tempat ini, di tempat saudara tinggal, di tempat saudara bekerja. Saudara datang dari jauh bukan? Ada yang dari Gianyar, ada yang dari, jauh, bukan dari lingkungan ini saja. Saudara jauh-jauh, dalam arti lingkupnya, skopnya luas. Saudara juga kita melihat pekerjaan kita beda-beda. Kita ada yang owner, kita ada yang pegawai, kita mungkin ada yang kerja harian. Kita semua beda-beda, ada yang pelajar, mahasiswa. Saudara kita semua berbeda-beda. Tetapi saudara, pernah enggak saudara memikirkan satu hal yang penting adalah, kenapa Tuhan menempatkan saya ada tempat ini? Why? Ketika Anda di marketplace saudara, tempat kerja saudara, tempat kerja studi saudara. Kenapa Tuhan hadirkan saya tempat ini? Tuhan sedang menitipkan sesuatu saudara. Yang perlu saudara lakukan adalah kepekaan saudara untuk melihat apa yang Tuhan ingin kerjakan. Kepekaan saudara untuk melihat apa yang sebenarnya Tuhan ingin saudara lakukan. Bagi kemuliaan Tuhan melalui gereja di tempat ini. Kemarin 3 hari tempat kita dipinjam oleh IDMC dari Singapura melalui Harvest Ministry. Itu yang hadir hanya 40 orang. Tapi itu adalah orang-orang yang memang diperlengkapi untuk mereka bisa memberitakan Injil dengan baik gitu ya. Saudara hanya 40 orang. Mereka datang dari Bandung, Jakarta, Semarang, Surabaya, Sumba. Hanya utusan-utusan khusus untuk membicarakan. Dan satu sesi saya sangat terharu ketika ada seorang anak muda yang mengatakan, melalui ini saya kepengen pulang lagi ke Sumba. Saya ingin mengabarkan kabar baik ke sana. Karena saya melihat bahwa ketika kita keluar dari tempat kita, begitu nyaman di tempat kita, di tempat yang baru, kita nggak ada yang mau pulang. Saya mau pulang untuk memberitakan kabar baik. Memberitakan Injil Tuhan. Saudara bagi saya ketika melihat itu, wow. Kan ada teman-teman saudara-saudara yang dari Semarang, di Jakarta mengatakan, dari Bandung mengatakan, kami punya hati untuk Sumba.
Nah, saudara-saudara, kalau orang lain punya hati untuk satu tempat, bagaimana dengan anak daerah? Sama dengan saudara ada di tempat ini, saya yakin saudara sedang menitipkan sesuatu bagi gereja tempat ini. Saudara, kita banyak hal. Gereja ini saya ingin men-sharingkan tentang pelayanan yang Anda kerjakan. Kita memasuki 21 tahun untuk gereja kita. 21 tahun itu bukan waktu yang singkat. Tapi bagi saya cukup lama untuk 21 tahun keberadaan Pos PI. Saudara mungkin dari awal sudah ada gereja ini, mungkin saudara sudah setengah tahun, setengah dari usia gereja ini, mungkin juga ada beberapa yang baru. Bagi saya semuanya mulai dari yang awal, mungkin saudara masih ada 10 tahun di tempat ini, atau mungkin saudara masih setahun atau 2 tahun di gereja ini. Semuanya tidak kebetulan saudara bertemu dan beribadah di Istana Regency bagi saya. Ketika saya juga boleh ditempatkan tempat ini, Tuhan juga bukan sebuah kebetulan. Bukan sebuah kebetulan. Artinya saudara, ketika sesuatu yang Tuhan boleh hadirkan, kita sudah nyaman. Sangat nyaman. Kita punya gereja yang nyaman. Setelah mengatakan, wow gerejanya sangat nyaman. Kita punya multimedia yang nyaman. Begitu kita error, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara-saudara, kenyamanan inilah yang kemudian membuat hati saya jadi resah. Resah saudara. Saya hanya bertanya, what next? Apakah kita semakin nyaman membangun sebuah kenyamanan, tapi kita nggak peduli dengan pelayanan kasih kita? Itu yang menggelisahkan hati saya. Itu yang membuat saya, saudara, menjadi nggak tenang. Bukan karena saya kekurangan sesuatu, bukan. Maksud saya, saudara, semakin lama kita nyaman, semakin kita nggak peduli kepada firman Tuhan. Serius bagi saya. Semakin kita nyaman, semakin kita nggak serius untuk mempelajari firman. Semakin kita nggak serius pada firman, kita semakin nggak mau tergerak untuk menyatakan sebuah pelayanan kasih. Dan kita akan mengatakan nggak berani untuk mengerjakan. Kemarin saya diajak ketemu sama ketua sinode dari GKA, Bapak David. Saya diajak ngomong sama beliau. Dia mengatakan sinode tidak bisa intervensi kepada gereja anggota. Tetapi materi ini adalah sesuatu yang bagus. Dia mengatakan di gereja kami, Gloria, sudah puluhan tahun dan kami nyaman. Dan kami tidak punya tempat yang baru, dalam arti belum pernah ada pemberitaan yang baru. Dia mengatakan kepada saya, Sugianto, ada Pak Daniel, berdoa dan pikirkan what next. Bersama dengan pengurus, bersama dengan majelis. What next? Buat pekerjaan Tuhan. Bukan untuk gerejanya. Kita sudah very nyaman. Tempat ini sudah sangat nyaman. Tapi saya mengajak kita supaya kita tidak terlelap dengan kenyamanan kita. Yuk, bersama-sama kita melayani Tuhan. Yuk, saudara yang punya kapasitas multimedia, saudara yang punya kapasitas untuk utak-utak komputer dan lain sebagainya. Saudara, kita mau jalankan kembali juga pelayanan-pelayanan penyambutan, pelayanan-pelayanan kolektor. Saudara yang punya hati untuk juga membesukin orang lain, membantu orang lain. Yuk bersama-sama. 21 tahun loh Istana Regency. Saya yakin saudara Anda diberikan sesuatu oleh Tuhan. Dan hari ini yang perlu kita miliki adalah keberanian untuk mengatakan yes, I do. Saya mau Tuhan. Saya mengajak saudara meresponi dengan satu nyanyian. Hidup ini kesempatan.